Saya cari ibu-ibu sekalian, saya cari ke agama Buddha, saya cari ke agama Hindu, saya cari ke agama Katolik, saya cari ke agama Kristen, saya nggak dapat Tuhan itu siapa. Lah kenapa? Karena nggak memuaskan akal. Yang tadi saya cerita, saya keluar dari agama Katolik karena nggak muasin akal. Hindu sama, Buddha sama, Katolik sama, Kristen sama. Yang saya belum cari cuma Islam. Setelah saya masuk kuliah, teman saya nanya, "Lik, kamu masih mau nyari Tuhan itu siapa? Agama yang benar apa?" Saya bilang, "Iya, ikut sama saya." Ketemu sama ustadz saya. Ini orang ustadz saya beda, orangnya masih muda tapi omongannya penuh hikmah. Namanya Ustadz Fatih Karim. Ayat yang pertama kali dibacakan kepada saya adalah Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Surat ayat kedua. Surat pertama apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah berarti seperti cover buku. Lalu kemudian surat kedua Al-Baqarah, kata pengantar. Ayat pertama Al-Baqarah, alif. Ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berarti kata pengantarnya begitu. Pas baca kata pengantar, baru-baru saya bilang apa? Sombong betul kitab ini. Nah kenapa? Baru di awal-awal sudah mengatakan bahwa dia tidak ada kesalahan, sempurna. Emang yang buat siapa? Lalu kemudian saya protes, "Kang, kalau begitu ini kitab salah." Lah kenapa? Belum apa-apa dia bilang bahwa kitab ini sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan menurut saya, manusia nggak mungkin sempurna. Karena manusia nggak sempurna, maka buatan manusia juga nggak sempurna. Karena pikir saya yang buat Al-Quran adalah manusia, padahal bukan. Wajar nggak saya mikir begitu? Ya, karena yang buat Weda siapa? Manusia. Tripitaka? Manusia. Yang buat Alkitab? Manusia. Wajar nggak saya mikir begitu? Wajar. Tapi ustadznya bilang, enggak, ini nggak sama kayak yang lain. Ini yang buat bukan manusia, langsung dari Tuhan pencipta semesta alam. Saya bilang begini, serius, masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Gak mungkin banget. Dia bilang gak begitu, tapi kita punya buktinya. Saya bilang silakan sampaikan buktinya. Disampaikan kepada saya dari surat yang sama, ayat yang berbeda. Surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin mimmithlih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacam dengan Al-Quran itu. Ketika baca ayat itu, kepala saya kayak digebukin ibu-ibu sekalian. Bukan digebukin begini, bukan. Maksudnya gini, argumen saya hancur. Jadi landasan mikir saya hancur. Lah kenapa hancur? Karena ditantang langsung dari dasarnya. Al-Quran katakan, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Kalau anda nggak berani sendirian, maju semuanya sekalian. Coba ditantangin seluruh manusia. Seluruh manusia ditantangin Al-Quran, suruh buat satu surat yang semacam dengan Al-Quran, walaupun yang paling pendek. Sampai sekarang bisa atau enggak? Ketika saya baca itu, saya kaget loh. Saya bilang sama ustadznya, ini benar nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya? Ustadznya bilang, silakan cari aja. Saya mikir begini, ini surat turun 1400 tahun yang lalu. Kalau ada orang yang bisa, tentu dari dulu sudah dilakukan. Ternyata setelah saya cari, betul nggak ada. Akhirnya apa yang saya pikir? Ini segel ini. Paham ibu sekalian? Ini segel dari pabrik ini. Maka saya bilang, Tuhan saya namanya Allah, Rasul saya namanya Muhammad, dan agama saya Islam. Lah kenapa? Karena saya punya bukti sekarang yang enggak saya dapat ketika di agama-agama yang lain. Saya punya bukti, maka saya masuk Islam. Setiap nabi-nabi buktinya apa namanya? Mukjizat. Mukjizat artinya yang melemahkan. Loh, kok yang melemahkan? Jadi gini ceritanya. Setiap nabi turun itu selalu membawa sesuatu yang membuat yang lain terasa lemah terhadap itu. Makanya mukjizat tergantung tren. Tergantung apa? Tren. Contoh, Nabi Musa, trennya apa waktu itu? Sihir, yang lagi keren. Orang yang bisa sihir dianggap hebat, dianggap kuat, dianggap luar biasa. Nabi Musa turun bawa yang lebih hebat daripada sihir. Apa itu? Apa bukti yang diberikan Allah? Tongkat. Bisa berubah jadi? Bisa membelah laut. Setelah Nabi Musa wafat, apakah mujizatnya masih ada? Masih ada tongkat yang model begitu? Kalau masih ada, saya mau beli 2. Nggak ada lagi tongkat model begitu. Semua mujizat diangkat ketika nabinya wafat. Ganti masa Nabi Daud. Nabi Daud yang lagi ngetren apa? Nabi Daud yang lagi ngetren apa di masa itu? Perang.
Orang yang paling hebat adalah orang yang paling gede badannya. Maka ada cerita Jalut. Jalut itu orang Filistin, yang orang Filistin badannya di atas rata-rata. Nah ini Jalut orang yang paling bongsor di antara Filistin, berarti lebih gede lagi. Maka orang gede kuat. Maka diturunkan Nabi Daud dengan mujizat bisa melembutkan besi. Dia pakai baju zirah, dia pakai baju besi, menang jadi raja. Gitu kan ya? Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud lagi ngetren apa? Buat gedung-gedung megah, kendaraan-kendaraan super cepat, dan sihir-sihir yang mematikan. Maka Allah kasih dia orang naik kendaraan biasa unta, dia kendaraannya apa? Angin. Orang buat megah, bangunan-bangunan megah, dia buat bangunan rumahnya itu pintunya aja 9 pilar. Pintunya doang. Tehelnya kaca semua. Gitu kan ya? Itu Nabi Sulaiman. Ganti masa lagi, Nabi Isa. Nabi Isa yang lagi ngetren apa? Trennya ganti. Apa yang lagi ngetren? Medis, kesehatan. Orang lepra, buta, kusta sekali sentuh selesai. Orang mati hidup, gitu kan ya, atas izin Allah. Tapi setiap nabi wafat, nabinya diangkat, mujizatnya diangkat. Betul? Nabi Muhammad yang lagi ngetren apa di kalangan orang-orang Arab dan di kalangan dunia pada saat itu? Syair, sastra, bahasa, informasi. Ya, maka turun Al-Quran yang informasinya ngeri, sastranya ngeri, nggak ada yang nyaingin, stres tiap orang di depan Al-Quran. Nih salah satu contoh, kenapa dikatakan bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Nih contoh, suatu masa ketika Rasul masih ada yang bilang bahwa dia juga Nabi, ada yang mengklaim Nabi juga, namanya Musailamah. Musailamah dia digelari Al-Kadzab. Al-Kadzab artinya sang penipu. Nah, kenapa dia digelari sang penipu? Karena dia bilang bahwa dia adalah Nabi. Musailamah ini juga kemudian mengaku Nabi. Suatu waktu turun surat Al-Asr. Ada yang hafal surat Al-Asr? Ya semua hafal. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini surat pendek atau panjang? Tapi belakangan ketika kemudian ulama-ulama melihat surat ini, apa yang beliau katakan? Ulama-ulama katakan, seandainya Al-Quran tidak diturunkan ke atas muka bumi ini, maka satu surat ini sudah jauh lebih cukup. Karena maknanya yang indah, tidak selesai dikaji sampai detik ini. Kalaupun Al-Quran tidak turun semuanya, maka semua itu sudah terwakili dalam surat Al-Asr itu. Ngeri ya? Sependek itu maknanya sedemikian besar. Nah, ketika turun surat tadi, Amr bin As yang waktu itu belum masuk Islam, orang ini pinter banget. Amr bin As ini pinter banget orangnya, belum masuk Islam, dia jalan-jalan ketemu Musailamah Al-Kadzab. Ketika ketemu Musailamah, Amr bin As bilang, tahu nggak, semalam itu baru ada wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad. Keren banget. Apa kerennya? Nih, coba dengar. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Musailamah dengar, lalu bilang, semalam juga saya turun wahyu. Apa wahyunya? Sama, dia bilang. Apa wahyunya? Dia bacakan satu syair yang dia karang. Wal wabr innaka uzunani wasodr sa'iruka hafrun nakar. Sama nggak? RRR semua. Wal asri R innal insana lafi husrin R illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr R. Rimanya pas, temponya pas, belakangnya R semua, maknanya nggak selesai dikaji sampai sekarang. Tapi Musailamah belakangnya R semua. Tahu artinya? Wal wabr, demi kelinci. Innaka uzunani wasodar, pada dirimu terdapat dua telinga yang panjang dan dada yang membusung. Sa'iruka hafrun nakar, di sekelilingmu terdapat galian tanah. Ketika dengar itu, Amr bin As tertawa terbahak-bahak kemudian bilang, Musailamah cukup. Lalu kenapa? Nanti orang-orang menertawakanmu. Lalu dia bilang sama Khalid bin Walid, yuk kita ke tempat Muhammad, kita masuk Islam. Gara-gara dengan surat Wal Asri. Surat Toha 1-20 itu membuat Tufail bin Amr ad-Dausi yang hafal 200 ribuan syair bertekuk lutut, nangis, lalu berkata, saya nggak pernah dengar yang kayak begini. Lalu kemudian dia masuk Islam. Ini mujizat yang masih tertinggal satu-satunya di dunia, tapi malas kita baca. 3 minggu setelah saya masuk Islam, saya bilang sama bapak saya, Pi, Felix masuk Islam. Bapak saya bilang, kamu gila kamu ya? Enggak. Kenapa kamu masuk Islam? Karena ini agama yang paling benar. Kamu itu gila. Nih, papi ajak pergi gereja. Kita diskusi dengan pastor-pastor. Saya bilang, gak usah repot, gini aja. Seluruh pastor ajak ke rumah, seluruh suster ajak ke rumah. Mereka bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kalau mereka bisa menunjukkan ada yang salah di dalam Al-Quran, saya balik lagi ke dalam agama mereka. Tapi kalau mereka nggak bisa dan saya bisa nunjukin di situ ada yang salah, mereka masuk Islam. Mau nggak? Nggak mau, nggak jadi. Loh, bukan kita yang sombong. Kita nggak boleh sombong, tapi Allah boleh nggak sombong? Maka ulama-ulama mengatakan surat Al-Baqarah ayat 23 itu adalah semacam tanda-tanda kesombongan Allah
terhadap manusia yang merasa dirinya lebih kuat daripada Allah, dirinya lebih tahu daripada Allah, atau dirinya lebih besar daripada Allah? Gak ada. Maka sampai sekarang saya fair. Kalau ada yang bisa mendatangkan Al-Quran yang semacam dengan Al-Quran, saya sekarang juga keluar dari Islam dan saya masuk agama dia. Tapi kalau dia tidak mampu, harusnya dia masuk. Bisa dipahami ibu sekalian? Loh kok Ustaz berani bilang begitu? Ya beranilah, Allah yang jamin. Bisa dipahami ibu sekalian? Itu mukjizat loh, Allah yang jamin. Maka kita harus percaya, karena itu sudah 1400 tahun nggak ada yang bisa datangin semacamnya. Bisa dipahami ibu sekalian? Berarti itulah alasan kenapa kita Muslim.